Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk bersekutu pada kesempatan pagi ini. Baik yang ada di rumah maupun di dalam gedung gereja, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita menikmati persekutuan dengan firman-Nya. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua membaca di dalam Kejadian pasal 23. Kejadian pasal 23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Kejadian pasal 23. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang kita baca ini menceritakan kepada kita kematian Sarah istri Abraham dan bagaimana sikap Abraham
menghadapi kematian istrinya itu. Jadi kisah tentang kematian Sarah dan bagaimana Abraham merespon kematian istrinya itu. Melalui ayat-ayat ini juga, saudara, kita bisa belajar mengenai bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya dewasa ini merespon kematian. Bagaimana cara kita merespon kematian orang-orang yang kita kasihi. Dan bagaimana cara kita merespon kematian diri kita sendiri. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar tentang merespon kematian? Bukankah minggu ini tanggal 14 hari Valentin kok malah bicara tentang kematian? Saudara, saya akan mengemukakan kepada kita semua bahwa kita harus belajar mengenai bagaimana cara menghadapi kematian, karena itu adalah kebenaran Allah tertulis yang diberikan kepada kita. Amin. Teks itu ada di dalam Alkitab kita. Dan kalau kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, maka kita tidak boleh memilih-milih apa yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita terima, apa yang harus kita lakukan. Sebagai umat beriman, kita harus mempelajari semuanya, kita harus melakukannya semua. Karena ini adalah firman Allah bagi kita. Allah menyampaikan isi hatinya kepada kita. Allah mengajar kita melalui firman Allah dan melalui teks ini, saudara. Allah mengajar kita supaya kita bijak dalam menghadapi kematian. Kenapa kita harus belajar cara menghadapi kematian? Karena semua orang pada akhirnya akan mati, saudara. Siapapun kita akan mengalami kematian. Kecuali kalau kita hidup pada waktu kedatangan Kristus kembali, maka kalau kita hidup saat itu, kita tidak harus menghadapi kematian. Paulus katakan saat kedatangan Tuhan kembali, kita akan diubahkan seketika menyongsong Dia di angkasa. Tetapi kalau kita tidak hidup sampai saat itu, siapapun kita harus menghadapi kematian. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu bagaimana cara menghadapinya? Saudara, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin tidak berlebihan, kalau saya katakan semakin menakutkan. Dulu biasanya ruangan ini penuh, saudara, dengan jemaat yang hadir. Bahkan sampai ke ruang agape, tapi sekarang sudah mulai jauh banyak berkurang. Tidak ada yang ada di belakang. Bahkan di dalam gedung gereja sudah banyak berkurang. Tentu orang takut, saudara. Karena pada masa pandemi ini semua orang dibayang-bayangi dengan kematian. Batuk sedikit, awas COVID. Greget sedikit, awas COVID, swab. Pusing sedikit, istri menjauhi kita. Awas COVID. Semua dibayang-bayangi dengan kematian, saudara. Bahkan kita mengalami, orang-orang terdekat kita pun mengalami kematian akibat virus ini. Itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Semakin saya mengikuti perkembangan orang-orang yang terpapar COVID, orang-orang yang sedang dirawat, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah sembuh, saya melihat semakin meningkat saja jumlah kematian. Ada yang mengatakan COVID ini seperti akan giliran saja. Mungkin sekarang kita tidak kena, bisa jadi kalau kita tidak waspada, kita juga akan terkena dan mengalami pengaruh luar biasanya itu. Itulah sebabnya kenapa kita harus mau belajar tentang kebenaran ini. Saya berpikir-pikir bergumul sebelum saya mengkhotbahkan ini. Karena tidak semua orang menganggap ini berita yang populer. Sampai saya tanya sama istri saya, "Ma, aku ingin mengkhotbahkan ini, aku digerakkan untuk bicara ini." Apa respon pertamanya? Hah? Tidak mudah. Kenapa kita harus mau belajar tentang bagaimana cara kita menghadapi kematian? Ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi harus kita benar-benar pahami.
Karena tidak ada hal lain yang lebih sukar untuk dihadapi. Tidak ada hal lain yang lebih sulit untuk dihadapi selain kematian. Kita selalu mengalami kesukaran dengan menghadapi kematian, saudara. Bahkan ketika kita sadar bahwa semua orang akan mati, sadar bahwa orang-orang yang terkasih akan mati, tapi kita tidak bisa menerima realita itu. Atau kadang kita bisa menerima realita kematian orang-orang lain, tetapi kita tidak bisa menerima realita kematian diri kita sendiri. Itu persoalan. Kadang pikiran kita, perasaan kita tidak menentu soal ini. Makanya tidak ada persoalan, tidak ada hal yang lebih sulit daripada menghadapi kematian. Makanya dengan rendah hati kita mau belajar kepada firman-Nya. Amin. Firman akan memberi tuntunan kepada kita bagaimana cara kita merespon kematian dengan tepat. Kiranya Tuhan menolong kita di masa-masa sukar ini supaya kita menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam Kejadian pasal 23 ini, ya Allah mengajarkan bagaimana orang-orang percaya harus menghadapi kematian. Kita membaca tentang seorang Abraham. Kita kenal Abraham, seorang yang beriman. Disebut sebagai bapa orang beriman. Dia adalah sahabat Allah. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Beberapa kali Allah menemui dia melalui teofani. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Abraham yang beriman itu dia harus kehilangan istrinya karena kematian. Bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Dan kita membaca di sini, kalau kita perhatikan kisah ini, maka Abraham merespon kematian Sarah dengan menerima kesedihan yang disebabkan oleh kematian itu, tetapi dia juga menunjukkan iman, kepercayaannya kepada Allah yang mengasihi dia. Dia menerima penderitaan karena kematian istrinya, tetapi dia memandang kepada janji-janji Allah yang telah diberikan kepadanya. Kita membaca bahwa Abraham menangis dan meratapi kematian istrinya. Saya baca ayat yang kedua itu, saudara. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Perhatikan saudara, dia meratap. Saudara tahu apa arti meratap? Kesedihan yang sangat dalam. Seorang beriman, saudara, tapi mengalami kesedihan yang sangat dalam. Dia meratap, dia menangis sedemikian rupa karena kematian istrinya. Ini menunjukkan bahwa Abraham, dia menerima realitas kematian dengan apa adanya. Dan dia menerima kesedihan yang disebabkan oleh kematian itu. Dia tidak menyangkali penderitaan akibat kematian. Dia tidak malu menangis, dia tidak malu meratap, sekalipun dia adalah seorang yang beriman, seorang yang dekat pada Allah. Kadang kita ini bingung ya, jadi orang Kristen mau nangis dikira nggak beriman. Nggak nangis itu sedih, nah kadang-kadang kita bingung. Ya, kalau meratap dianggap tidak rohani begitu. Tapi Abraham lihat saudara, dia meratap, dia menangisi kematian istrinya. Dan tidak hanya itu, segera dia bangkit dan mempersiapkan penguburan Sarah. Dan dia menguburkan Sarah di tanah Kanaan. Itu menunjukkan imannya kepada Allah. Dia tidak menguburkan dia di tanah kelahirannya, tetapi menguburkan di tanah Kanaan. Dia harus menyiapkan sebuah tanah pemakaman dengan harga yang sangat mahal,
karena dia percaya kepada panggilan Allah, karena dia percaya kepada janji-janji Allah yang telah disampaikan kepadanya, bahwa Allah akan memberikan Kanaan kepada dia dan keturunannya, dan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Orang-orang percaya menerima realitas penderitaan, tetapi dia juga memandang kepada Allah yang memberikan pengharapan yang besar. Amin. Ini luar biasa, saudara. Ya, menarik sekali kalau kita membaca, saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, Ur Kasdim, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat apa yang dipesankan oleh teks ini. Abraham mati dengan tidak menerima apa yang telah dijanjikannya. Janjinya, kamu akan menjadi bangsa yang sangat besar, kamu akan memiliki tanah Kanaan. Tetapi pada waktu itu dia hanya sampai pada memiliki Ishak, anak perjanjian itu. Dia tidak pernah punya tanah di Kanaan. Dia mengatakan, aku orang asing di sini, aku pendatang di sini. Tetapi dia telah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang luar biasa, akan memiliki tanah Kanaan. Dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, sekiranya dia ingat tanah kelahirannya, maka mudah bagi dia untuk pulang ke tanah kelahirannya. Tetapi mereka mengharapkan tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Dan itu yang menyebabkan kenapa Abraham bersusah-susah untuk menyediakan tanah kuburan di Kanaan. Karena imannya kepada Allah dan panggilannya. Saudara, bagi orang-orang pada zaman Abraham sangat berharga, sangat penting mengetahui bahwa orang akan dimakamkan di tanah kelahirannya. Ya. Banyak tahu juga kejadian sekarang, aku mau dilahirkan di tanah kelahiranku. Tapi Abraham, sekalipun dia punya kebiasaan seperti itu, dia tidak menguburkan Sarah di tanah kelahirannya. Tapi dia membeli sebidang tanah ladang dan gua Makpela untuk menguburkan Sarah di tanah Kanaan, karena dia percaya kepada Allah bahwa tanah itu akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya. Amin. Amin. Dan lebih jauh dari itu, saudara, Abraham menantikan tanah air surgawi. Jadi di sini kita melihat, saudara, Abraham merespon kematian istrinya Sarah dengan tidak menyangkali penderitaan akibat kematian. Dia meratap, dia menangis, tapi segera sesudah itu dia bangkit dan menyiapkan tanah kuburan di tanah Kanaan. Dia tidak memilih kembali ke tempat kelahirannya karena dia berpegang kepada janji Allah yang telah memanggil dia untuk keluar dari negerinya dan menetap di Kanaan dan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Demikianlah seharusnya kita orang-orang percaya merespon kematian orang-orang yang kita kasih. Merespon kematian kita sendiri.
Kita boleh meratap, kita boleh menangis, tetapi jangan kita kehilangan iman kepada Allah yang mengasihi kita. Amin. Menatap pada janji-janji Allah yang besar atas kita. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena COVID-19. Saya tahu penderitaan mereka, tetapi Tuhan mengajar kita untuk terus berharap kepadanya. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah penderitaan, mata kita tertuju kepada Yesus dan janji-janjinya. Amin. Nah, mari saudara, saya akan melihat sedikit detail tentang kedua hal ini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang percaya itu menerima kematian dengan semua kesedihan yang disebabkannya. Dia tidak mengingkari kesedihan itu, tetapi menerimanya. Ini realitas kematian, saudara. Kematian itu adalah ujian terakhir dari iman kita. Ini yang harus kita pahami. Kematian adalah ujian terakhir bagi kepercayaan kita kepada Yesus. Saudara, menjadi seorang Kristen yang setia, menjadi seorang Kristen yang rajin melayani Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal, itu tidak membebaskan kita dari yang namanya kematian. Jadi kalau saudara, sudah waktunya kita mati, entahkah dia seorang Kristen biasa, seorang aktivis, seorang yang giat melayani, seorang pendeta, jika sudah waktunya, kita tidak bisa menunda-nunda. Kita tidak bisa menolak kematian itu. Kita percaya bahwa usia hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Dan jika waktunya sudah tiba, kita tidak bisa menolaknya. Makanya jangan berkata-kata, loh kok pendeta mati? Loh kok dia seorang yang begitu aktif, Tuhan biarkan mati. Itu ujian terakhir bagi iman kita. Amin, saudara. Kita nggak bisa menolaknya. Kita nggak bisa mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kalau sudah waktunya ya sudah. Bagaimanapun cara kematian kita, itu tidak masalah. Karena memang kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Hidup dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Teman-teman pendeta banyak yang meninggal. Orang-orang dekat kita, sesama pelayan, juga ada yang dipanggil Tuhan. Itu adalah ujian terakhir bagi iman kita. Menjadi Kristen tidak membebaskan kita dari kematian. Dan sebagai orang Kristen, saudara, kita harus memandang kematian secara realistis. Harus memandang kematian secara benar. Apa maksudnya memandang kematian secara realistis, saudara? Artinya bahwa kita mengakui kematian itu apa adanya. Apa sih adanya kematian itu? Kematian itu adalah musuh dari umat manusia. Amin. Kematian itu musuh dari umat manusia, saudara. Kematian itu bukan sesuatu yang alami, yang dialami oleh setiap manusia. Kematian itu adalah akibat dosa. Kematian itu adalah kutukan hukum karena dosa. Karena murka Allah lah maka kematian masuk kepada hidup manusia. Pada awalnya manusia tidak diciptakan untuk mati. Tetapi karena pemberontakan kepada Allah, karena kejatuhan dosa Adam dan Hawa, maka kematian itu telah masuk dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Itu sebabnya Yesus telah mematahkan kuasa kematian oleh kebangkitannya. Artinya bahwa Yesus mematahkan kuasa kematian atas kita. Amin. Ini kebenaran yang harus kita ketahui. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menunjukkan kemenangannya atas kematian. Kenapa kemenangan? Sebab kematian adalah musuh dari manusia.
Tapi kemenangan Kristus tidak akan pernah menjadi kemenangan kita sebelum Tuhan datang kembali dan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan seperti yang menjadi miliknya. Amin. Ada waktunya Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan itu. Dan sampai pada karunia tubuh kebangkitan itu, saudara, kematian tetap menjadi musuh kita. Kematian itu adalah pengingat, saudara, reminder for us, pengingat bagi kita bahwa Tuhan menghukum keberdosaan kita. Kematian itu pengingat yang menyakitkan, ya. Ya, bahwa dosa berbuahkan maut. Setiap melihat kematian kita diingatkan bahwa itu terjadi akibat dosa dan pemberontakan manusia kepada Allah. Dan ini realitas yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan, karena memang kematian itu adalah musuh kita. Tidak mudah dihadapi. Nah, saudara, kematian itu membawa persoalan emosi, saudara, ya. Ini sesuatu yang kita alami. Orang dekat saya yang meninggal dalam keluarga inti saya ada 3 orang. Pertama ayah saya, kakak saya, dan ibu saya. Dan itu menimbulkan persoalan emosi yang susah dihadapi, saudara. Saya tidak malu menangis sejadi-jadinya. Dan saya tidak perlu menyembunyikan air mata. Pada waktu Pak Yosef meninggal dunia, saya dengar kabar dari Ibu Jungfong. Tidak sadar air mata itu mengalir begitu rupa. Dan setiap mengingat dia, selalu ada haru air mata keluar. Ada masalah emosi yang disebabkan karena kematian, saudara. Ya, jadi kematian itu membawa satu perasaan kehilangan dan kesedihan yang sangat-sangat dalam. Sekalipun Sarah itu hidup lama, saudara, 127 tahun. Menarik sekali bahwa di Alkitab hanya Sarah yang disebutkan berapa usianya. Hanya Sarah, 127 tahun. Hidup sangat lama, saudara, ya, 127 tahun. Tetapi kepergian Sarah mendatangkan kehilangan dan kesedihan yang sangat dalam kepada Abraham. Abraham menangis, Abraham meratap demikian rupa. Ini realita kematian. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kesedihan dan air mata itu bukan dosa, saudara, ya. Kesedihan dan air mata itu bukanlah sesuatu yang tidak alkitabiah, tidak. Ingat bahwa Yesus menangis di kuburan Lazarus. Alkitab mencatat, maka menangislah Yesus. Yesus, sang anak Allah itu, dia menangis di kubur Lazarus. Tidak hanya itu, Paulus mengatakan, menangislah bersama dengan orang-orang yang menangis. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang kehilangan dan dia menangis, biarkan dia menangis, saudara. Toh dia tidak akan menangis selama-lamanya. Tapi itu memang kesedihan karena kehilangan. Itu sesuatu yang wajar. Dan jangan kita membuat orang-orang yang seperti itu merasa tidak nyaman. Waduh, kalau aku menangis aku enggak rohani, ya. Kalau aku menangis aku enggak punya iman. Tidak demikian. Kematian mendatangkan realitas kehilangan dan kesedihan yang sangat dalam. Meskipun pada akhirnya kita tidak boleh berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Abraham seorang bapa beriman. Abraham seorang yang disebut sebagai sahabat Allah, tetapi Abraham meratap. Abraham menangis. Realita kesedihan, kehilangan itu disebabkan oleh kematian.
Kemudian saudara, kematian juga mendatangkan rasa sepi, saudara ya. Bayangkan betapa sepinya yang dialami oleh Abraham pada waktu itu karena orang yang dikasihinya, Sarah, meninggalkan dia. 2 kali dia mengatakan dalam ayat yang keempat dan yang ke-8, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ada kesedihan yang mendalam dari kata-kata ini, saudara. Abraham dan Sarah telah hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, bahkan menurut ukuran kita relatif lama, sangat lama dari usia kita loh saudara. Sangat lama. Abraham telah bersama-sama dengan Sarah ketika meninggalkan Ur Kasdim. Mereka menjalani kehidupan susah bersama-sama, menderita bersama-sama. Menantikan janji anak laki-laki bersama-sama, dan ketika mereka menerima penggenapan itu mereka berbahagia bersama-sama. Dan sekarang saudara, kematian telah memisahkan Abraham dengan Sarah. Betapa kesepian yang hebat yang dialami oleh Abraham. Kematian menimbulkan realitas kesepian, saudara. Dan kalau kita membaca, tadi sudah saya singgung bagaimana Allah kalau perlu dia mendatangi Abraham, meneguhkan perjanjiannya, menguatkan Abraham, menghibur Abraham. Tetapi pada waktu Abraham kehilangan istrinya, maka tidak dicatat bahwa Allah datang kepadanya dan memberikan penghiburan secara khusus. Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak ada bersama-sama dengan Abraham pada waktu itu, tidak saudara. Bahwa Abraham tidak mendapatkan penghiburan dari Tuhan, tidak. Tetapi tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa Allah begitu sangat dekat dengan Abraham pada masa-masa sukarnya ini. Ini menunjukkan adanya realitas kesepian yang dihadapi oleh Abraham. Saudara, kematian tidak akan pernah mudah. Karena menimbulkan rasa sedih, kehilangan, dan kesepian yang sangat mendalam. Kemudian saudara, kematian juga mendatangkan masalah keuangan. Ya, kok ngomong keuangan? Ini yang ditulis di Alkitab, saudara. Setelah kematian istrinya, setelah dia meratap dan menangisinya, saudara, maka bangkitlah Abraham dan dia berusaha untuk mendapatkan kuburan di tanah Kanaan. Ayat yang ketiga, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada orang Het. Dan pada waktu dia mau mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya, Abraham diperhadapkan pada persoalan begitu mahalnya dia harus membayar ladang dan tanah untuk penguburan istrinya. Saya tidak akan menceritakan negosiasi antara Abraham dengan Efron, karena Efron mencoba mencari keuntungan dari Abraham dalam situasi dukanya. Tetapi pada saat ini yang penting kita perlu tahu bahwa Abraham harus membayar 400 sikal perak, saudara. 400 sikal perak itu bukan harga yang murah. Ayat yang ke-15, Tuanku dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Dia tidak mau ditawar Efron, saudara. Itu murah menurut dia, tetapi sesungguhnya mahal, saudara. Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. 400 sikal perak, saya hitung-hitung berapa ya? Saudara, 1 sikal perak itu ukurannya 11,4 gram.
11,4 gram, 1 shikal. Dan harga sekarang, saya lihat-lihat di internet, 12.000 lebih, kita bulakan aja ke atas 13.000. 1 shikal berarti 13.000 dikali 11,4 gram. Anggap aja lah dibuat 10 gram. 10 gram kali 13.000 sudah 130.000. Kalikan 130.000 dengan 400. Berapa saudara? Ada yang bisa ngitung? 13.000 kali 400. Yang 10 aja sudah 40 juta. Belum yang 3.000. Wow. 60 juta lebih, saudara. Bayangkan harga penguburan pada waktu itu 60 juta. Harga 4.000 tahun yang lalu itu, saudara. 4.000 tahun yang lalu. Sebelum Krismon 98, 50 juta aja gede banget. Kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu gede. Dulu harga motor masih bisa 250.000. Sekarang sudah di atas 15 juta. Betapa mahalnya biaya yang harus dia bayar, saudara. Ada persoalan keuangan. Dicatat bahwa Abraham bangkit dan mencari tanah penguburan. Saudara, bangkitnya Abraham ini menjadi penghiburan bagi dia untuk keluar dari kesedihan. Dia harus menghadapi dengan tabah dan mengurus segala yang diperlukan untuk pemakaman istrinya. Dan ini membuat dia kembali untuk dapat melanjutkan hidupnya tanpa Sarah. Saudara, kita tidak boleh berlarut-larut dalam penderitaan, kita harus bangkit dan mengurus apa yang perlu diurus. Amin. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Jangan sudah sedih kemudian, udah terserah om aja. Mau diapain terserah om aja. Waduh, tidak ada usahanya nih, bagaimana? Abraham tidak terserah om saja, dia bangkit, saudara. Dia mengerjakan sendiri semua kebutuhannya. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Kita harus bangkit dari kesedihan, bangkit dari rasa kehilangan, bangkit dari rasa kesepian dan melanjutkan hidup. Mulai dari menguburkan orang-orang yang kita kasihi dan melanjutkan kehidupan kita kembali. Alkitab mencatat bahwa Abraham melanjutkan kehidupannya lagi. Dan menarik di sini, saudara, bahwa Abraham dia memiliki cukup uang untuk membayar kebutuhan itu. Wah, kalau tidak punya uang, sudah dikasih tanah 400 shikal. Aduh, maaf Efrom, aku hanya punya 50 shikal. Ya batal, kuburkan di tempat yang lain. Tapi Abraham dia memiliki cukup simpanan uang untuk menguburkan istrinya. Saya rasa tidak salah kalau mulai sekarang kita menabung untuk waktu-waktu itu. Amin, saudara. Kita banyak menabung untuk pendidikan anak kita. Kalau anak-anak masih SD, tabungan pendidikan, ya invest. Nanti kalau sudah mulai tua, anak-anak sudah mulai kerja, sudah mulai keluar rumah, mulai tabungan kematian. Perlu dipikirkan. Ini realistis, saudara. Jangan sampai kita berhutang saat harus menguburkan orang-orang yang kita kasihi. Makanya harus bijak. Kalau ngubur ya yang semampunya lah. Tidak usah terlalu mahal, tetapi juga jangan terlalu murah. Kita harus dapat mengukur kemampuan kita. Yang penting dalam penguburan orang-orang yang kita kasihi, kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Firman diberitakan. Kadang kita mau mengesankan orang dengan dekor yang sangat indah, dengan bunga yang sangat mahal, peti yang sangat mahal. Tapi yang utama adalah bahwa semampu kita tidak perlu malu dengan keadaan kita. Apa adanya.
Tetapi yang penting kita memberitakan Injil. Orang disadarkan akan realitas kematian, dan orang harus mendengar berita bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau mau percaya kepadanya, maka mereka menerima kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, ya, orang percaya itu menghadapi kematian dengan iman pada janji Tuhan. Inilah inti dari kisah panjang usaha Abraham yang ditulis dalam 18 ayat, saudara. 2 ayat untuk menulis tentang kematian Sarah dan kesedihan Abraham, tetapi 18 ayat mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-20 maka ditulis tentang usaha Abraham untuk mendapatkan tanah makam untuk istrinya dan tanah makam untuk keluarganya, saudara. Ini menunjukkan imannya. Sekali lagi tadi saya katakan, saudara, bahwa Abraham pada waktu itu punya kebiasaan kalau mati itu dikubur di tanah kelahiran. Tapi tidak dengan Abraham. Kenapa? Kenapa dia bisa melawan kelaziman itu? Sebab dia telah dipanggil oleh Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bahwa tanah Kanaan akan menjadi miliknya, dan bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik keturunannya. Makanya iman itu yang menuntun Abraham menguburkan Sarah di tanah Kanaan. Dia bersusah payah bernegosiasi dengan orang Het. Dengan Efron dia berani membayar harga yang mahal karena apa? Karena imannya, saudara. Apakah keputusan kita, tindakan-tindakan kita digerakkan oleh iman atau sekedar keinginan manusia? Keinginan dagingnya, saya tahu Abraham ingin pulang ke negerinya. Itu jauh lebih enak bagi dia. Tetapi iman menggerakkan Abraham menguburkan Sarah di tanah Kanaan. Iman membuat dia bangkit dan berjuang untuk mendapatkan tanah kuburan. Iman yang membuat dia membayar harga yang sangat mahal untuk ladang dan gua Makpela itu, 400 sikal perak. Pada waktu bangsa Israel takut menghadapi orang-orang Amalek dan dia ingin kembali ke Mesir, laporan dari 10 pengintai yang jahat itu, maka Musa berkata, ingat nenek moyang kita Abraham telah membeli sebidang tanah dan kuburan di Kanaan karena imannya. Maka mari kita mengklaim tanah Kanaan sebagai pemberian Tuhan atas kita. Saudara, kita harus hidup berdasarkan iman dan janji-janji Tuhan. Jangan takut bayar harga. Amin. Iman yang harusnya menuntun kehidupan kita. Menarik sekali, saudara, bahwa tidak hanya Sarah yang dikuburkan di gua Makpela, tetapi Abraham juga dikuburkan di sana, Ishak juga dikuburkan di sana, Ribka dikuburkan di sana, Lea dikuburkan di sana, Yakub dikuburkan di sana, dan terakhir Yusuf, saudara, yang menjadi orang 2 di Mesir. Ketika dia akan menemui kematiannya, dia berpesan kepada keturunannya, nanti kalau Allah memimpin kamu keluar dari negeri ini dan menuju tanah perjanjian, maka bawalah tulang-tulangku, kuburkanlah aku di sana. Kenapa harus repot-repot merepotkan keturunannya untuk membawa tulang-tulangnya dikuburkan di tanah Kanaan? Sebab dia percaya kepada janji-janji Allah. Amin. Dan tidak hanya itu, saudara. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Lea, Ribka, Yusuf. Mereka tidak hanya mengharapkan tanah Kanaan, tetapi mengharapkan tanah air surgawi. Mengharapkan kekekalan. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang asing,
sebagai orang-orang pendatang di atas muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu mengingat khotbah-khotbah saya beberapa bulan yang lalu, dari surat 1 Petrus pasal 1, kita adalah pendatang-pendatang di bumi ini. Amin, saudara. Jadi beginilah caranya kita menghadapi kematian. Dengan iman kepada Allah dan janji-janjinya. Saat kita menghadapi kematian orang-orang yang kita kasihi, saat kita menghadapi kematian kita berkata, Tuhan, Engkau telah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa, melampaui segala yang dapat aku terima di dalam kehidupan ini. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan, aku akan mati, tetapi Engkau telah berjanji ada kemuliaan di balik kematian. Engkau memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah yang dapat Engkau berikan selama kami hidup di atas dunia ini. Engkau telah berjanji bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Bahwa orang-orang yang kami kasih telah dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Tuhan. Dan ada waktunya kami akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kami kasihi di dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kesepian karena orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, kita memandang Tuhan, orang-orang yang kukasihi telah bersama-sama dengan Engkau, dan saatnya Engkau akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Saat kita menghadapi kematian kita sendiri, saudara, enggak mudah. Pasti ada ketakutan, ada kecemasan. Dulu seringkali saya cerita waktu saya masih 115 kilo, kalau sudah sesek, saudara, sekitar 3-4 tahun yang lalu, enggak berani merem ini, saudara, mata ini. Bantal harus tinggi, duduk dan melek sampai seseknya hilang, baru bisa memejamkan mata. Kalau seseknya kuat, besar, enggak. Maksudnya kalau seseknya hebat dan enggak kuat, mau jam 11, mau jam 12 malam saya pergi ke IGD. Siapa yang enggak takut menghadapi kematian? Karena kematian adalah musuh kita. Tetapi saat itu harus kita hadapi, saat sudah waktunya kita pulang, dipanggil Tuhan, maka di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah rasa sakit, pandang kepada Yesus. Amin. Dia telah menyediakan kehidupan kekal, sesuatu yang jauh lebih indah, yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita terima di dunia ini. Dan ada waktunya kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasih. Amin. Mari, tidak perlu malu, ya, bersedih, tidak perlu malu meneteskan air mata, tapi jangan kehilangan kepercayaan, jangan kehilangan iman. Pandang Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyediakan tempat kediaman di surga, tempat kediaman kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama kita